Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ayat sebelumnya kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi hadirin rahmati Allah, kita kemarin sampai pada wajahilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan pengikut-pengikutmu wahai Isa di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Apa di atas orang-orang kafir? Kebodohannya, kejahilannya, apalagi kebohongannya itu melebihi orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kenapa? Di antaranya karena mereka pengikut Isa itu telah memodifikasi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ghala fihi wa ja'alahu ibnullah. Ada yang mengatakan Isa anak Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah perwujudan Tuhan di permukaan bumi. Makanya Isa itu ya Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan tiga dan seterusnya. Inilah kejahilan orang-orang Nasrani. Walaupun masih ada yang beriman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, tapi jumlahnya sedikit, dan bahkan pada hari ini imannya yang lurus ini sudah tidak ada. Masya Allah. Kejahilan itu tadi ditambah lagi, diperparah kemarin dengan kedatangan Raja Konstantin 300 tahun setelah Nabiullah Isa alaihissalam yang memodifikasi ajaran Isa dengan lebih dramatis sampai akhirnya membuat atom di dalam rumah ibadah mereka. Ya, seperti itulah keadaan kejahilan orang-orang Nasrani sampai
hari kiamat nanti sampai datangnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian summa ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nah ini sampai nanti Nabi Isa dikembalikan kepada kalian. Kemudian Nabi Isa akan menghakimi di antara kalian orang-orang Nasrani terhadap apa yang kalian perselisihkan. Nanti Nabi Isa akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Untuk apa? Untuk menghakimi orang Nasrani sendiri karena kejahilan mereka, maka Nabi Isa akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang diangkat ke langit bukanlah beliau Nabi Isa, tetapi yang diangkat ke langit adalah Allah. Yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa, dan Nabi Isa nanti akan mengajak kepada agama Islam, sehingga nanti di mendekati hari kiamat orang-orang Nasrani nanti dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Fakana min man amana bihi yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ala wajhil haqq. Lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan risalah agama Islam dan mengakui, bahkan mengajak untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengajak beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya dengan jalan yang benar. Kanuhum ittaba'u nabiyyin ala wajhil ard wa idza sadaqu rasul nabiyyi arabi khatamil rasul wa sayyidi waladi adam ala al-itlaq. Jadi Nabi Isa mengajak untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, orang Arab, sebagai penutup seluruh para nabi dan pimpinan seluruh manusia. Alladzi da'ahum ila tasdiqi bi jami'il haq, yang mana Nabi Isa alaihissalam akan mengajak kepada kaumnya kepada agama yang lurus, yakni agama Islam. Masyaallah, itu begitu. Fakanu aula bi kulli nabiyyin min ummatil ladzina yazumuna annahum ala millatihi wa tariqatihi qad harifu wa baddalu thumma law lam yakun syai'un min dzalika. Jadi mereka akan diajak oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mengakui tadi kerasulan daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga menghapus daripada keyakinan mereka yang sebelumnya menuju keyakinan benar kepada agama Islam. Masyaallah. Kemudian walakin qad nasakhallahu syari'ata jami'ar rasul bima ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seluruh syariatnya telah dimansuh, ya, update, sudah sampaikan nanti oleh Nabi Isa supaya total mengikuti syariatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi tidak mengikuti syariatnya Nabiullah Isa alaihissalam, tetapi mengikuti syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nasakhallahu syari'ata jami'ar rasul bima ba'atsallahu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinil haqq alladzi la yughayyiru wa la yubaddilu ila yaumil sa'ah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama Islam ini adalah agama yang terakhir, syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW
syariat yang terakhir, dan syariat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sampai kapanpun tidak akan dirubah, tidak akan direvisi, tidak akan digeser oleh Allah, la yughayyiru wa la yubatilu ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Wala yazalu qa'iman mansuran zahiran ala dini. Walihadza fathullah li ashabi masyariqil ardi wa maghribiha wajtaza jami'ul mamalaki wa ta'ana lahum jami'at taul wa kisra wa qasaru qaisar wa salabuhum kunuzuhum wa anfaqat fisabilillah kama akhbarahum bidzalika nabiyyum ma'al bihi azza wa jalla. Nah, ini jadi, dan terus menerus kata Nabi ini dalam hadisnya, wala yazalu qa'iman mansuran zahiran ala dini, dan terus menerus nanti Pak, umat yang Nabi Muhammad SAW ini akan berusaha untuk menegakkan agama Allah SWT, untuk memperjuangkan agama Allah sampai hari kiamat. Jadi perjuangan Nabi tidak berhenti, tapi perjuangan Nabi ini diteruskan oleh umatnya sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Makanya nanti Pak di dalam hadis diterangkan Pak, ini tambahan tidak ada di sini. Jadi tidak ada satupun rumah di seluruh dunia ini, baik rumah yang dari batu maupun dari kayu, maka akan didatangkan agama Islam kepada mereka bi azizin au bi dhilli dzalilin, kata Nabi. Maka dengan datangnya Islam kepada mereka, maka nanti akan menyebabkan kemuliaan bagi orang yang menerima agama atau kehinaan bagi orang yang menerima agama. Makanya akan datang satu masa nanti tidak ada satu pun rumah di seluruh dunia kecuali didatangkan kepada mereka agama Muhammad. Ada orang yang mendakwakan agama di seluruh rumah manusia di seluruh penjuru dunia. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Demikian juga dirahmati Allah dengan perjuangan para sahabat ini, falihadza fatahallahu li ashabi masyariqal ardi wa maghribiha. Jadi dengan adanya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh umatnya, maka nanti umat Islam akan menaklukkan berbagai macam negeri di seluruh penjuru dunia. Masyariqal ardi di belahan timur dan wa maghriba dan belahan bagian barat. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua nanti singkat cerita kerajaan yang besar pada waktu itu ada dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Jadi Romawi itu rajanya Kaisar, kemudian Persia rajanya Kisra. Dan ini akhirnya umat Islam pun diberi kekuasaan oleh Allah hampir 2/3 belahan dunia. Pada zaman ternyata ini bisa diraih pada zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih tersisa dari kekuasaan orang-orang kafir, masih tersisa sedikit. Dan ini lunas pada zaman sudah itu di Konstantinia, di Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Iya, terakhir yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih, itu sisa terakhir. Akhirnya lunas seluruh dunia di bawah kekuasaan umat Islam pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini memang seperti dijanjikan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 55.
Apa janjinya Allah? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. An-Nur ayat 55. Jadi Allah berjanji, wa'adallahu alladziina amanu, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh, akan dijadikan pemimpin-pemimpin di permukaan bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin-pemimpin kepada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT akan mengokohkan agama mereka, yakni agama Islam ini, dan Allah ridho kepada mereka, dan Allah akan menggantikan di antara mereka dari rasa ketakutannya diganti menjadi rasa aman. Mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepadanya sedikit pun. 55. Falihadza lamakanuhumul mu'minina bil masihi haqqan salabun nasra bilad syam wal ja'i wa alja'uhum ila rum wal ja'u ila madinatihim Konstantinia wa la yasalu islam wa ahlahu fawqahum ila yaumil qiyamah. Wa qad akhbara as-sadiqus sadaq sallallahu alaihi wasallam bi anna akhiruhum sayaftahul Konstantinia wa yastafyauna bi ma biha minal amwal wa yaquluna ar-rum muqtatalan 'azimatun jiddan lam yarona samislaha wa la yarona ba'daha nadhiraha. Jadi ini Bapak yang dirahmati Allah, terus umat Islam akan mendapatkan kemenangan dan akhirnya puncaknya nanti di Konstantinia atau di Konstantinopel. Terakhir ternyata yang mengalahkan Konstantinopel itu Muhammad al-Fatih. Banyak cerita di sejarah membuktikan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat sekali lagi, syaratnya kapan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah, dijadikan pemimpin di permukaan bumi, ini syaratnya apa? Syaratnya wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Syaratnya apabila umat Islam ini betul-betul beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ketika umat Islam ini tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh, maka kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah dari umat Islam ini. Dan Allah sampaikan ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat-umat yang terdahulu telah menjadi pemimpin di permukaan bumi karena kesolehan mereka. Siapa? Umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa pernah menjadi pemimpin di permukaan bumi, walaupun tidak seluas umat Islam, yakni umat Muhammad SAW. Apa? Fir'aun kalah. Siapa yang mengalahkan? Allah. Bukan siapa-siapa. Dengan langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun kalah. Umatnya Nabi Musa berkuasa di Mesir. Kapan? Ketika iman dan amal solehnya telah memenuhi kualifikasi yang diterima oleh ini Pak. Maaf, jangan harap umat Islam menjadi pemimpin di seluruh dunia kalau standar keimanannya, standar amal solehnya masih seperti kita sekarang ini. Makanya umat Islam di seluruh dunia ini tidak berkuasa. Kenapa? Karena standar iman dan amal solehnya masih jauh dari standar yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini ya, Masya Allah, maka dari itu kita sempurnakan iman dan amal soleh kita.
soleh. Singkat cerita 5 aspek dalam agama Islam. Pertama adalah imannya lurus, yang kedua ibadahnya lurus, yang ketiga muamalahnya lurus, yang keempat muasyarahnya lurus, yang kelima akhlaknya lurus. 5. Kalau 5 ini ada pada umat Islam ini, janji Allah pasti akan ditunaikan olehnya. Maka ini yang kita harus upayakan, Pak. 5 aspek ini. Masya Allah. Kita bisa lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dengan dihidupkan 5 perkara ini. Contoh sederhana, Bapak. Jadi di dalam satu peperangan Sayyidina Ali kalau wajah orang kafir sudah dipedeng mau dibunuh, tiba-tiba diludahi. Ini akhlak yang lurus. Langsung tidak jadi dibunuh. Kenapa? Sayyidina Ali kaget. Orang-orang kaget loh tadi bunuh. Sayyidina Ali ketika saya pedeng tadi mau saya bunuh karena Allah. Kalau nanti dia harus meludahi saya, ini saya bunuh dia karena emosi. Sampai seperti itu akhlaknya para sahabat. Dan awak dhewe Pak. Itu nih cepat langsung aja. Itulah Pak akhlak kita. Akhlak kita jauh daripada kualifikasi yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Cuma kok didoni awak dhewe. Oh enten dikabari kabar hoak ngono wis pokok kabeh. Nek modelnya ngeten iki Pak, gawat. Jangan harap Pak menegakkan kekhalifahan di permukaan bumi ini. Kalau kualifikasinya kita seperti itu, gampang amarah. Pemenang, Masya Allah, tidak bisa menang. Kenapa Pak? Karena menjadi kekhalifahan di permukaan bumi ini, Pak, kalau tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah yang tinggi, terutama khalifahnya, maka nanti Pak bahaya besar. Karena kalau khalifah itu yang kontrol siapa? Pemerintahan kita ini teorinya pemerintahan demokrasi, yang ngawasi pemerintah siapa? Anggota dewan, yang mengoreksi rakyat. Tapi kalau pemerintahan sistem kekhalifahan, khalifah itu kekuasaannya mutlak. Terus yang ngawasi sapa? Yang ngawasi Allah. Saya tanya kira-kira kalau yang ngawasi Allah, jadi kualifikasi khalifahnya yang harus orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar wong sing wedi karo Gusti Allah, kemarin gaya hidupe klamine tambalan. Kalau Sayyidina Umar itu nyembelih kambing, Pak, dagingnya sing enak-enak diwenehi rakyate, Sayyidina Umar iku sing didahar tambah sing campur gaji tetelane sing didahar. Kira-kira enek wong ngeten iki, Pak. Ra ono jelas organisasi apa wae sing dadi juragan sini ndukur panganane luwih enak apa luwih gak enak. Nah kita takoki modele ngene iki sapa? Jangan saya niki. Nanti yang jadi pemimpin dunia dari umat Islam orang yang memiliki tingkat ketakwaan boten namung super Pak, hyper di atas segala. Itu baru bisa. Kalau tidak habis Pak. Karena sistem kekhalifahan telah diberlakukan di berbagai. Ini pun kekhalifahan pada zaman Sayyidina Umar. Begitu turun. Pada zaman Masya Allah
tapi lihat di dalam sejarah berapa korbannya para alim ulama dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Khalifah sendiri. Yang dieksekusi siapa? Ulama. Tidak hanya ulama Pak, termasuk Sa'id bin Jubair dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Pada waktu itu adalah Hajjaj bin Yusuf, penguasa di Syria pada zaman Khalifah Daulah Bani Umayyah. Ini sahabat Pak. Kenapa? Karena Pak ini saya bahayanya sistem Khalifah Pak. Kalau Khalifah orangnya tidak bertanggung jawab, bahayanya luar biasa. Karena Pak, kekuasaannya mutlak. Dan itu dalam Quran begitu Pak. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu. Itu saya gimana ngaji politik. Di dalam Quran Pak surat Al-Hujurat, wa in mu'minina apa? Ya qatatalu. Wa aslihu bainahum. Kalau ada orang beriman berperang satu dengan yang lain, damaikan. Fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Wa in qa'ifatani, jika dua kelompok dari orang mukmin iqtatalu berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Fa in baghat, jika membangkang salah satu dari mereka, faqatilul lati tabghi, bunuhlah mereka. Kalau ada yang ngeyel bahkan bunuhlah dia. Ayat ini bahaya kalau yang megang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masya Allah. Makanya ulama-ulama dulu, Masya Allah, sampai dibantai oleh penguasa. Sa'id bin Jubair ini dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf dalam kondisi sholat. Itu bahayanya sistem kekhalifahan. Makanya kita dakwahnya bukan dakwah kepada ngajak kekhalifahan, Pak. Dakwahnya kita mengajak amanu wa amilus sholihat. Kalau dakwahnya mengajak amanu wa amilus sholihat, kualifikasi orang-orang yang super ketakwaannya kepada Allah nanti akan terbentuk. Hari ini Pak, kualifikasi ketakwaannya kepada Allah belum terbentuk. Siapa tambah ngajak kepada khalifah, hancur. Jangankan begitu, orang-orang yang mendakwakan kekhalifahan dikritik gak mau. Kalau dikritik gak mau, bagaimana? Marah. Jangan seperti itu. Kalau umat Islam itu dikritik senang. Kalau orang yang memiliki akhlak yang tinggi, Pak, dikritik tambah senang. Kenapa? Karena kritik hakikatnya adalah dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal-awal khalifah begitu, Pak. Dulu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Pak, ini saya kasih cerita. Satu ketika dalam khutbahnya beliau mengatakan, Pak, ini saya jadi khalifah. Ini harta yang ada di seluruh kerajaan, di seluruh sistem kekhalifahan ini milik saya, dan saya gunakan sak mau saya. Dalam khutbahnya begitu. Hari pertama begitu, Pak. Hari Jumat kedua khutbah lagi begitu lagi ngomong. Karena saya adalah khalifah, penguasa tunggal, penguasa mutlak. Ini semua milik saya, tak gunakan sak mau saya. Begitu hari ketiga ngomong gitu lagi, satu orang berdiri. Wahai khalifah, bukan. Harta bukan milik Tuhan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus digunakan
sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak Allah. Kritik dengan tegas begitu, Pak. Maka selesai, Pak, orang tadi dipanggil oleh Muawiyah radhiyallahu. Orang-orang sudah khawatir, Pak. Oh, ini dieksekusi teman wong ini. Tapi ternyata enggak, Pak. Jadi orang tadi langsung diajak oleh Muawiyah, dipeluklah orang tadi. Saya ngomong ini saya khawatir karena saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk raja adalah raja yang apabila berbuat salah tidak ada satupun rakyatnya yang berani mengingatkannya. Itulah seburuk-buruk raja. Alhamdulillah kamu mengingatkan saya, berarti saya tidak termasuk kelompok raja yang paling buruk di dunia. Bapak, kalau orang ketakwaannya seperti ini, Masya Allah. Nah kalau ketakwaannya loh isi, Masya Allah, pokoknya sih gampang ngamuan, gampang sungguh pendek. Lah ini kok arep mimpin negara sak dunia ajur. Yang bukan kelompoknya disikat. Jangan kita berbuat seperti itu. Umat Islam ingat, Bapak-bapak, akhlak kepada umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap umat Islam saudara. Bahkan di dalam Al-Quran, Pak, banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Yang saya bahkan di dalam hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu. Orang iman satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Sing dadi pondasi niku mboten mari karo keramik, Pak. Enake keramik ditata diambungi ning apa meneh ning masjid. Sing pondasi gak ketok, mboten mari, Pak. Umat Islam oleh Allah diberi aneka ragam warna, aneka ragam corak. Itu adalah mozaik dari khazanah keislaman, daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang difirmankan oleh Allah, akhirnya dijabarkan di dalam bentuk implementasi kehidupan dengan berbagai macam model penafsiran. Wujudlah harmoni umat Islam itu seperti mozaik, ditata mestine, Pak, ora diongkre-ongkre. Ora karepe, Pak, digawe seragam kabeh. Kira-kira musola iki nek tekel iki seragam putih sampai ora penak. Iki dinding kok mulus putih tok nggih. Barang diwai ornamen itu untuk keindahan. Umat Islam begitu, Pak. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita berupaya supaya iman dan amal soleh kita kembali sesuai standar yang dimau oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nanti pasti akan datang pertolongan Allah. Itu begitu, Pak, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum wa hukum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun. Tadi sudah, yaitu berikutnya. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Inilah yang saya jelaskan tadi di dalam pembahasan tadi, orang-orang kafir. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa'adzibuhum, maka aku Allah akan azab mereka azaban syadidan, dengan azab yang pedih. Di mana? Fit dunia, di dunia sudah diberi azab yang pedih. Kenapa? Di dunia, Bapak Ibu Allah, ketika orang beriman beramal soleh,
maka orang kafir diberi azab Allah dengan azab yang pedih. Apa? Kalau zaman Sayyidina Umar seperti itu. Seluruh apa yang mereka usahakan akhirnya diserahkan kepada orang-orang beriman. Orang kafir di dalam kehinaan dikuasai oleh orang beriman. Tapi sebaliknya Pak, ini balikannya Pak. Kalau orang beriman, ini Pak, kualifikasi keimanan dan amal solehnya tidak sesuai dengan level yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, dibalik nanti Pak, orang beriman akan dikuasai oleh orang kafir. Hari ini se-Indonesia teriak-teriak Pak, sing kuwasa Cina. Oh, Cina begini begitu. Komunis telah bergerak di Indonesia, menguasai pemerintah Indonesia. Kenapa kita dikuasai orang-orang kafir, Bapak? Tidak lain karena kita ini iman dan amal solehnya kurang. Kalau iman dan amal solehnya kurang, Pak, jelas Pak, 1000% kita pasti akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Jelas kok, dulu zaman Allah Akbar, mulai zaman dulu Pak. Ini tadi kan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamastakhlafanna ladzina min qablihim, seperti Allah telah menjadikan khalifah-khalifah sebelum kalian. Umatnya Nabi Musa, orang Yahudi Pak, itu dulu begitu. Karena tidak taat sama Allah dan Rasulnya, akhirnya dikuasai oleh Fir'aun. Dia ini Pak, Fir'aun itu di Mesir. Jadi dulu orang-orang Yahudi tinggal di sekitar Mesir sampai Palestina, itu di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi. Nah terus pada waktu itu tiba-tiba Fir'aun itu berkuasa di Mesir. Kapan? Ketika orang-orang Yahudi gak nurut sama nabinya, akhirnya orang Yahudi dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun itu orang Mesir? Bukan. Fir'aun yang diceritakan dalam Quran itu bukan orang Mesir. Fir'aun itu orang dari Yaman. Orang dari Yaman nyebrang ke Mesir, imigran. Akhirnya Pak, kenapa orang Mesir tidak taat pada Allah dan Rasulnya? Akhirnya yang dijadikan raja bukan orang asli, justru yang dijadikan raja orang pendatang. Nah ini hati-hati Pak. Indonesia ini kok cocok sing dadi presiden kon datang. Pasalnya wis dirubah. Dulu yang jadi presiden harus orang Indonesia asli. Asli ini wis ilang lah ini. Yang penting di KTP Indonesia. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak iman, tidak amal soleh. Dan silakannya lagi Pak, orang-orang Islam yang berpuasa di sana tidak menunjukkan iman dan amal solehnya. Ya apa amal soleh Pak? Ben ngai klambi oren piro Pak, pirang M. Sapa Islam, wong Islam, orang Islam, non Islam, wong Islam. Nah kalau seperti ini, bagaimana kita tidak dikuasai oleh orang? Hari ini nyun sewu Bapak, ini orang-orang non-muslim dengan tontonan-tontonan seperti ini Pak. Sekarang mereka orang-orang non-muslim membuat satu gerakan. Mereka mengatakan mengajak kepada Pancasila. Tetapi apa Pak? Ketuhanan yang Maha Esa diarahkan pada mereka. Dan kelompok ini Pak menunjukkan etika akhlak yang luar biasa.
jujur, disiplin, tidak korup, sekali korup langsung disingkir, no. Tapi non muslim Pak, sekarang sudah bergerak ini Pak. Nah kalau kita seperti ini nanti Pak, umat Islam tidak ada upaya untuk memperbaiki iman dan amal soleh, khususnya di bagian atas sana, dilibas nanti Pak umat Islam. Kalau umat Islam itu mikirnya, yang duduk di partai, yang duduk di mana saja, mikirnya keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, habis. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimahullah, syaratnya kembali sekali lagi kita tegakkan 5 pilar tadi. Imannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlak sebagai seorang muslim di seluruh sendi kehidupan umat manusia, mulai dari lapisan paling bawah sampai di daerah zona kekuasaan sana. Maka nanti kekuasaan akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Kalau tidak, orang beriman akan tetap dikuasai oleh orang-orang kafir. Masya Allah. Ini gimana? Ini fa'amal ladzina kafaru fa'adzabihum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah, seperti itu. Orang kafir betul-betul akan dihinakan. Syaratnya orang beriman harus imannya betul, amal solehnya betul. Maka orang kafir akan dihinakan di dunia dan dihinakan nanti di akhirat. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu masyaallah muslimin muslimat rahmatullah, monggo kembali lagi kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diridhoi olehnya sebagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang nanti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan termasuk ini, amin ya rabbal alamin. Ada yang benar dari Allah, ada yang salah dari saya. Kita tutup. Wanita sudah kopi. Wanita sudah kopi. Apa itu? Iya. Ya. Apakah harus 100% Pak? Tidak. Karena pada zaman Nabi pun masih ada orang-orang munafik. Berapa jumlahnya ini yang harus memiliki aman wa min sholihat ini Pak? Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Orang-orang yang memiliki kualifikasi ini apa harus semua umat? Tidak. Di dalam sejarah Pak, pada zaman Nabi Musa berkuasa, ini satu orang aja yang kualifikasinya sesuai dengan standarnya Allah, hanya Nabi Musa saja. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa menghadap di depannya dengan Bani Israel, di depannya laut, di belakang dikejar sama tentara Firaun. Imannya pengikutnya Nabi Musa itu sudah kejut. Ya Musa, innal mudrakun. Hei Musa, sudah kita celaka, pasti tertangkap. Ini tingkat imannya pengikutnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersama aku dan akan memberi petunjuk padaku. Iman yang paling super hanya dimiliki Nabiullah Musa alaihi salam. Walaupun begitu datang pertolongan. Cuma kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa lihat orang yang memiliki iman yang super itu jumlahnya hanya 313 waktu perang Badar. Makanya ini berapa jumlahnya yang harus mengualifikasi itu rahasianya Gusti Allah. Tapi tidak harus 100%. Karena memang ya sudah sunatullah, ketentuannya Allah begitu Pak. Jadi hanya orang-orang sedikit di dalam Quran begitu. Yang bersyukur saja hanya sedikit. Qalilam ma tashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur. Artinya
Artinya orang yang memiliki kualifikasi itu memang jumlahnya sedikit, tapi jumlahnya berapa? Sampai nanti dalam pertolongan Allah, hanya Allah yang tahu. Itu rahasianya Gusti Allah. Tapi pasti Pak, orang beriman harus yakin seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah berulang-ulang. Ketika umat ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Ketika umat ini gak taat, kekuasaan itu cabut, orang Islam dikuasai oleh orang kafir. Itu dalam Quran diulang-ulang mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sulaiman, Ibrahim, Ismail, sampai kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW begitu. Wasamud alladzina jabu sahra bil wadi wa fir'auna dzil akhdan alladzina taghaw bil bilad wa aktsaru bihal fasad. Dalam Quran begitu. Zaman Nabi Nuh ya ngono. Apakah harus semua iman? Enggak. Zaman Nabi Nuh tibae sing iman ya hanya 80 orang. Tapi ternyata dengan 80 orang datang pertolongan wong kafir sak dunia. Gak perlu senjata, Pak. Gak perlu perang. Dengan apa? Cukup dengan doanya Nabi Nuh. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Dongane ngono. Saiki siapa dongane? Tapi gak mempan dia. Kenapa? Ya itu kualifikasi keimanan kita. Ya Allah, jangan Engkau sisakan satu rumah pun dari rumah orang kafir di dunia ini. Habiskan semua ya Allah. Doanya Nabi Nuh. Ojo ane disusui ya Allah. Entek no kabeh. Dongane ngoten lho. Dikabul nih kali Gusti Allah. Akhirnya nopo? Akhirnya putrane dhewe katut. Nabi Nuh susah, Pak. Susah kan. Anake dirayu-rayu, ya bunayya rekam mana wala takum mal kafirin. Wahai anakku, ayo naik perahu bersama aku, jangan bersama-sama dengan orang kafir. Akhirnya tetap ngeyel anaknya. Jenenge kafir ngeyel. Sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Saya akan berlindung ke gunung-gunung, pasti akan melindungi aku, katanya begitu. Bahkan sudah gelagap-gelagap. Nabi Nuh nangis, Pak. Nabi Nuh nangis. Rabbi ibni walakin wa tudarhab wa tarhamul hakim. Ya Allah, anakku ya Allah. Sesungguhnya janjimu benar dan Kau adalah hakim yang maha adil. Protes kalau Gusti Allah seolah-olah enggak terima. Manusiawi, Pak, anak darah dagingnya harus habis. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya itu bukan keluargamu. Walaupun darah dagingmu, kalau dia agamanya lain dengan kamu, maka itu di akhirat bukan termasuk keluarga. Innahu laisa min ahlik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau memprotes aku, bertanya, kalimatnya bertanya kepadaku tentang apa yang kamu tidak perlu tahu. Bahasa kalau di translate dengan bahasa saya, kau niku aja protes. Iki hak prerogatifku, cara kasarane ngoten. Makanya enggak perlu banyak, tapi jumlahnya piro? Hanya Allah yang tahu. Nggih, ngoten mawon nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.